Namaku Rara. Umurku 23 tahun. Masih kuliah dan tinggal bersama keluargaku di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Aku punya seorang kakak perempuan bernama Citra yang selalu menjadi kebanggaan keluarga. Dia cantik, pintar, dan punya masa depan cerah yang selalu aku kagumi sejak lama. Aku diam-diam menyukai seorang pria, Arman. Dia dosen muda yang mengajar di kampusku. Bukan hanya karena wajahnya yang teduh dan karismatik, tapi juga karena ketulusan dan cara dia memperlakukan setiap mahasiswa dengan penuh perhatian. Namun, aku tahu aku hanya bisa memandang dari jauh, karena dia sosok yang tak mungkin aku miliki. Hari itu, kakakku membawa sebuah kejutan yang membuat seluruh duniamu berputar. Dia mengenalkanku pada calon suaminya. Saat pintu terbuka, aku terpaku. Pria yang berdiri di depan mata itu adalah Arman, pria yang selama ini kurahasiakan rasa sukaku. Hatinya tenang, senyumnya ramah, tapi dadaku sesak tak tertahankan. Aku berusaha tersenyum dan menyambutnya dengan hangat. Namun, dalam hatiku, ada badai yang mengamuk. Apakah ini takdir yang kejam? Ataukah sebuah ujian dari hidup? Aku tak tahu harus bagaimana. Malam itu, aku terjaga lama di kamar. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku harus mengubur rasa ini demi kebahagiaan kakakku? Ataukah aku harus melawan perasaan yang semakin dalam hatiku? Satu hal yang ku tahu pasti, hidupku baru saja berubah. Dan aku tak pernah tahu, perubahan itu akan membawa luka dan cinta yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan persiapan pernikahan kakakku bersama Arman semakin dekat. Suasana rumah yang biasanya hangat, kini terasa berbeda bagiku, penuh dengan kegembiraan orang lain, tapi juga beang-beang luka yang kupendam sendiri. Setiap kali aku melihat Arman, hatiku seperti dihujani ribuan jarum halus. Senyumnya masih sama hangatnya seperti dulu, tapi kini aku tahu senyum itu bukan untukku. Arman sudah menjadi milik kakakku, wanita yang selalu kukagumi, tapi juga yang membuatku jatuh dalam dilema terbesar dalam hidup. Suatu malam, tanpa sengaja aku mendengar percakapan kakakku dengan mama. Suaranya lirih dan penuh kelelahan. Aku menikah bukan karena cinta, Ma, tapi karena papa ingin aku segera menikah, ucap Citra pelan. Hatiku terhentak. Apa selama ini semua yang kulihat hanyalah sebuah sandiwara? Malam itu, air mataku jatuh tanpa suara. Aku merasakan campuran antara iba, sedih, dan kesepian yang amat dalam. Aku mulai menyadari, bukan aku saja yang terjebak dalam kisah yang rumit ini. Namun di tengah segala ketidakpastian, Arman tetap berusaha bersikap baik, padaku terlalu baik, bahkan ada kalanya tatapan matanya seakan menyimpan rahasia yang tak ku mengerti. Satu hal yang pasti, hatiku makin sulit diajak berdamai. Hatinya makin sulit diajak berdamai. Apalagi ketika malam itu hujan deras turun tanpa ampun, seolah menggambarkan gelombang emosi yang tak bisa kuhentikan. Aku terjebak di depan pintu kampus, basah kuyup, menunggu jemputan yang belum datang. Tubuhku menggigil, dan hatiku bahkan lebih dingin dari udara malam yang menusuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekatan di balik payung besar. Muncul sosok yang tak pernah kuharapkan. Arman, dia berdiri di sampingku, menawarkan payung dengan senyum lembut. Biar aku antar pulang, katanya. Jantungku berdegup keras, dan segala perasaan yang selama ini kusiapkan untuk disembunyikan, meledak di depan mataku. Aku ingin menolak, tapi tubuh ini tak mampu bergerak. Kami berjalan berdampingan di bawah rintik hujan. Suara langkah kaki kami menyatu dalam keheningan yang penuh arti. Sesampainya di rumah, dia berhenti. Tatapan matanya menusuk hingga ke relung jiwaku yang terdalam. Rara, katanya pelan. Aku ingin kamu tahu. Dulu aku menyukaimu, tapi kamu terlalu muda saat itu. Sekarang, semuanya sudah berbeda. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Air mata mulai mengalir, membasahi pipiku yang dingin. Dan di tengah hujan malam itu, dia memelukku.
Pelukan yang menghancurkan sekaligus menghangatkan. Pelukan yang membuat aku merasa bersalah karena melawan diri sendiri, tapi juga memberi sedikit harapan yang keliru. Malam itu, aku menyadari bahwa rasa yang kupendam begitu lama bukan sekadar bayangan. Ia nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Sejak pelukan Arman di bawah hujan itu, segala sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Aku berusaha sekuat tenaga menepis perasaan ini, mencoba melupakan apa yang sudah terjadi. Namun, hatiku menolak untuk pergi, seolah ia punya kehendak sendiri. Setiap kali aku melihat Arman, rasanya seperti tersengat listrik yang halus, tapi terus-menerus menyiksa. Aku mulai menghindarinya, berusaha menjaga jarak, berharap rasa sakit ini akan pudar, tapi kenyataan tak semudah itu. Kakakku, Citra, dengan senyum yang semakin dekat dengan hari pernikahan kami, justru menginginkanku untuk aktif dalam persiapan. Dia memintaku menjadi salah satu pendamping pengantin, sebuah kehormatan yang kuterima dengan rasa campur aduk. Aku tahu, menjadi pendamping pengantin berarti aku harus dekat dengan Arman setiap hari. Tatapannya yang dulu membuatku sakit kini harus kuhadapi langsung setiap saat. Suatu malam, ketika kami sedang berlatih berjalan bersama, aku tak sengaja menyentuh tangannya. Jantungku berdegup kencang, dan seketika aku merasa seolah dunia berhenti berputar. Aku ingin semua ini berhenti, tapi aku tahu takdir belum mau memberiku jalan keluar. H1, sebelum pernikahan kakakku, semuanya tampak sempurna di luar, tapi hatiku bergejolak seperti ombak yang tak berujung. Citra dan para bridesmaid menginap di hotel dekat gedung pernikahan, meninggalkanku sendiri di rumah yang tiba-tiba terasa hampa. Malam itu, Arman datang membawa berkas untuk Mama. Aku berharap dia akan segera pergi, tapi Mama tak di rumah. Listrik tiba-tiba padam, membuat suasana menjadi gelap dan sunyi. Dalam kegelapan itu, kami berdua terjebak dalam keheningan yang penuh arti. Kata-kata yang selama ini terpendam, akhirnya keluar, cerita tentang perasaan, harapan, dan rasa sakit yang tak terungkap. Aku menangis, dan Arman juga. Kami berbagi pelukan yang seharusnya tak pernah terjadi. Sebuah pelukan yang mengikat hati kami dalam dilema yang lebih rumit. Malam itu, aku tahu segalanya berubah. Satu langkah yang tak seharusnya diambil, kini mengubah masa depan kami selamanya. Hari pernikahan kakakku tiba dengan segala kemegahan dan keramaian yang membuatku merasa terasing di antara kerumunan. Semua orang tersenyum dan bersuka cita. Tapi hatiku remuk redam, penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan yang tak terucapkan. Aku berdiri jauh di belakang pelaminan, menahan air mata yang berjuang untuk tidak jatuh. Arman berdiri di samping. Kakakku menatapku sekilas dengan mata yang penuh arti. Sebuah tatapan yang membuat dadaku sesak tak tertahankan. Setelah hari itu, kami seperti orang asing yang terjebak dalam keheningan. Arman menjauh, dan aku mencoba melupakan malam itu. Tapi tubuhku mulai memberitahu sesuatu yang tak bisa kusembunyikan. Setiap pagi, aku merasakan mual dan pusing yang tak biasa. Hatiku berdebar, dan perlahan, aku mulai menyadari kenyataan yang tak kuingin hadapi. Aku terlambat. Kalimat itu terus bergema di kepalaku, seperti bisikan yang tak bisa kuhindari. Aku memutuskan melakukan tes dan, ketika 2 garis merah itu muncul, dunia rasanya runtuh dalam sekejap. Aku hamil. Namun, rasa bahagia yang seharusnya datang malah berubah jadi beban yang sangat berat. Aku tahu aku harus menyimpan rahasia ini, tidak ada yang boleh tahu, terutama Arman dan kakakku. Pernikahan mereka sudah berjalan. Aku tidak ingin menghancurkan segalanya. Ketakutan dan rasa bersalah menumpuk setiap hari. Aku mulai menjauh dari keluarga, memilih tinggal di sebuah rumah kos kecil, agar aku bisa menjalani hari dengan lebih tenang, dan jauh dari tatapan penuh pertanyaan. Setiap malam, aku berbicara pada bayi yang belum lahir dalam rahimku, berjanji akan melakukan yang terbaik, walau jalannya kelam dan penuh rintangan. Aku merasa sangat sendirian, tapi aku tahu
Aku harus kuat bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk kehidupan yang sedang kupertaruhkan. Hari-hari di rumah kos itu terasa panjang dan sepi. Sampai suatu sore yang tak terduga, pintu kamarku diketuk dengan pelan. Aku membuka dan di sana berdiri sosok yang tak pernah kuharapkan, sekaligus kuinginkan. Kakakku, Citra. Air mata mengalir tanpa kutahan saat dia memelukku erat. Rara. Aku tahu semuanya. Bisiknya lirih. Aku terdiam. Antara takut dan lega. Dia tidak marah malah. Matanya penuh dengan kesedihan dan pengertian. Citra mengaku bahwa pernikahannya bukan hanya karena cinta, tapi juga demi memenuhi harapan keluarga. Kini dia ingin ada di sampingku, menjadi pelindung bagi keponakannya yang akan lahir nanti. Aku merasa bersalah telah membuat segalanya rumit, tapi juga bersyukur, karena ada keluarga yang tidak meninggalkanku dalam kesendirian. Kami menangis bersama, saling menguatkan. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir, tapi aku tidak lagi takut menghadapi semuanya sendirian. Setelah pelukan hangat dari kakakku, aku mulai membuka diri pada kenyataan yang harus kuhadapi. Aku tak hanya harus menjaga bayiku, tapi juga menyembuhkan luka hati yang selama ini menganga. Suatu hari, tanpa aku duga, Arman datang mengunjungiku di rumah kos. Wajahnya terlihat letih dan penuh penyesalan. Dia berkata dengan suara berat, "Rara, aku tahu aku salah. Aku akan bertanggung jawab, tapi aku tak ingin kehilanganmu dan anak kita." Air mataku jatuh lagi, bukan karena kesedihan, tapi karena harapan yang perlahan tumbuh di antara kami. Kakakku pun datang, membawa pengampunan yang tak pernah kupikirkan akan kuterima. "Rara, kamu adalah adikku. Aku memaafkanmu, dan aku juga ingin menjadi bagian dari kehidupan anakmu." Kami bertiga duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, merajut kembali hubungan yang sempat retak, meskipun jalan ke depan masih penuh tantangan. Aku percaya bahwa dengan cinta dan pengampunan, kami bisa melewatinya bersama. 8 bulan telah berlalu, sejak aku melahirkan bayi laki-laki Keselyong. Kini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaanku. Kehidupan kami tak lagi seperti dulu ada luka, tapi juga kehangatan yang tumbuh dari pengertian dan cinta yang tak sempurna, tapi nyata. Aku tinggal bersama kakakku Citra, dan meski masa lalu tak bisa dihapus, kami memilih untuk membuka lembaran. Arman tetap hadir, berusaha menjadi ayah yang baik bagi anak kami. Dan aku belajar memaafkan bukan hanya untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Bayi itu bukan hukuman, melainkan hadiah yang mengajarkanku arti sejati tentang cinta, pengorbanan, dan harapan. Kini aku mengerti, hidup tak selalu berjalan sesuai rencana. Tapi setiap langkah meski sulit dan penuh rintangan bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik, jika kita mau percaya dan berjuang. Aku siap melangkah maju, dengan hati yang lebih kuat dan jiwa yang penuh harapan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jangan ragu untuk tinggalkan komentar dan bagikan cerita ini ke teman-temanmu ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.